Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya akan memberikan edukasi-edukasi yang positif-positif, yang mantap-mantap. Terutama di dalam awal video selalu Mas Bro tidak akan lupa memberikan edukasi pengarahan untuk para pemula yang belum tahu kripto. Hati-hati untuk dengan koin micin, yang mana koin micin itu dari tahun 2013 sampai hingga sekarang itu yang berhasil hanya Shiba dan Dogecoin, yang lain jengking semua. Bahaya, tipu-tipu, kibul mengkibul ya, Ponzi scam, yang mana proyeknya proyek omong kosong, abal-abal, tipuan belaka. Banyak sekali, ada Bob Doge, ada Shinja, ada macam-macam Doge Jila. Kalau lihat sejarah yang mengenaskan mengenai meme coin itu banyak sekali. Jadi kita harus hati-hati, yang mana tahun 2024 akhir tahun akan bull market. Sekarang waktunya merapat ke koin-koin yang bagus-bagus. Jangan sampai Anda salah pilih koin ya. Yang jelas yang nomor satu BTC, ETH ataupun BNB. Kalau memang Anda bilang BTC, ETH, BNB mahal, kan ada ini SRP ya, ada Solana, ada Cardano yang bagus-bagus kan, mantap. Di sini ada Polygon, jedot Polkadot ya, itu saja. Ada Stellar ya, Stellar bukan Stellar ya, nanti jadi Teller. Ada Hebar ya, di situ ya, ada Maker yang bagus-bagus saja, Arbitrum, ada Kuan, masih banyak sekali. Top CMC 20 sampai 30 nggak apa-apa, syukur-syukur yang 10 top CMC. Ngapain lagi beli meme coin Anda? Bahaya sekali kalau meme coin. Sasarankan tapi gambling ya, portonya dikit saja. 1-5% dari porto kita yang sudah ada di Binance, yaitu PP sama Ploki. Yang belum masuk Binance ya dikit saja belinya. Baby Doge ya, itu produk barat, produk mereka itu selalu komitmen dalam pembakaran setahun sekali, biasanya di akhir tahun ya. Itu aja, yang lain jangan. Itu pun portonya sedikit dan termasuk gambling, yang mana nanti akan saya beritakan di sini. Ini soka itu kan menjadi apa namanya, batu sandungan, nanti akan habis lama-lama. Yang mana tahun 2024 di bulan 11 Pilpres US pasti akan dibabat habis ya. Apalagi kalau lawan politiknya kalah, yang jelas ya udah selesai ya, nggak masalah. Setiap ada pergantian kepemimpinan, yang jelas juga ada pergantian jabatan-jabatan, juga ada pergantian pun, juga apa namanya, kebijakan-kebijakan juga akan berubah. Nggak usah bingung. Yang mana ini saya langsung aja ya, saya jelaskan langsung, nggak lama-lama. Yang bawa Coinbase saja sekarang menantang SEC, pertarungan besar di dunia kripto. Lo kesini lo SEC, lo kesini gua SEC, asak gua tampol lo, gua tendang lo, begitu ya cara kasarannya orang Tegal, katanya begitu. Ngapa, kalau nggak ngapa, nggak kepenak, nggak jeplak ya. Coinbase tantang SEC, pertarungan besar di dunia kripto. Apa yang terjadi dalam perkembangan terbaru di dunia mata uang kripto? Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, sedang berupaya memaksa Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap petisi pembuatan cryptocurrency, bro. Memang harusnya itu secara itu harus jelas aturan mainnya itu seperti apa. Sebetulnya para pelaku kripto itu akan mengikuti aturan yang jelas dari SEC ataupun dari pemerintah US, yang mana sebetulnya kan pelaturannya kan pelaturan abal-abal, anonim ya, semelekete, nggak jelas, kentut belaka. Kalau ada regulasi yang jelas, yang benar, aturan mainnya seperti apa, saya yakin pelaku-pelaku kripto ataupun exchange ya, yang jelas akan mengikuti apa yang menjadi pelaturan dari pemerintah US, terutama dari SEC ini. Ini kan memang nggak jelas pelaturannya, emang untuk mengkebiri kripto, untuk menjaring-jaring cari kesalahan-kesalahan yang tidak ada dasarnya. Kadang-kadang yang namanya ini geblek itu seperti ini, nggak jelas. pelaturan mentang-mentang ya. Ini seperti juga media itu yang punya dia, yang kontrol dia, yang bayar dia, mau ngomong memberitakan yang nggak benar boleh saja. Itu memang seperti itu di US itu. Makanya hati-hati, yang mana mudah-mudahan nanti presiden yang akan datang itu pro kripto. Yang bikin kesel kan seperti itu, pelaturan nggak jelas. Paham nggak? Ini orang-orang pemula pasti nggak ngerti yang namanya SEC US itu memberikan pelaturan itu nggak jelas. Makanya dalam perkembangan terbaru ini di dunia kripto, Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, sedang berupaya memaksa Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap petisi pembuatan aturan kripto yang jelas ya. Langkah berani ini
menyoroti ketegangan yang semakin meningkat antara industri kripto dan regulator keuangan. Coinbase ajukan petisi ke SEC ya. Coinbase dengan keberaniannya telah mengajukan petisi kepada SEC mendesak badan tersebut untuk merumuskan aturan yang lebih jelas mengenai mata uang kripto. Tujuan utama dari petisi ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum bagi industri kripto yang sedang berkembang pesat. Jadi yang ini bikin dugal Mas Bro, bikin lekok ini negara adik kuasa, ada SEC di situ, tapi ini bego itu ya, ngaco. Sebetulnya tuh dia pintar, cerdas ya, mau ngadali ya, kadal-kadali. Kalau aturan jelas semua pasti mengikuti. Ini kan nggak jelas, yang namanya perang sama apa namanya SRP aja, SEC dibilang SRP sekuritas, nyatanya dia sendiri investasi di Ripple, kan kurang ajar ya. Yang namanya ini dunia penuh dengan kegaiban, misterius ya, siluman penuh dengan kegaiban. Makanya kalau Anda masuk ke meme coin ya Anda jadi orang gaib, ada bahaya, hanya halu-hayal mulu, hanya mimpi belaka ya mimpi. RP1 koin micin ya, jutawan berangkas dikibulin tiap hari tapi nurut aja kayak kerbau, dicocok hidungnya. Heran saya juga. Dengan aturan yang lebih jelas diharapkan akan ada kepastian hukum bagi para pelaku industri dan investor. Ya betul-betul ini, dengan aturan yang lebih jelas diharapkan akan ada kepastian hukum bagi para pelaku industri dan investor. Tegangan antara industri kripto dan regulator sangat mantap tentunya. Sejak awal kemunculannya, industri kripto seringkali berada dalam ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dan konsisten dari pihak berwenang. Emangnya mensela-mensel ini orangnya ini yang Gary Gensler ini, mensela-mensel kalau kesini saya jeplak itu mulutnya, staples ya. Coinbase melalui petisi ini mencoba untuk mendorong SEC agar lebih proaktif dalam merespon kebutuhan industri. Namun langkah ini tentunya tidak lepas dari tantangan, mengingat SEC sering sekali memiliki pandangan konservatif terhadap mata uang kripto. Implikasi bagi dunia kripto jika Coinbase berhasil dalam upayanya ini bisa menjadi titik balik bagi industri kripto di Amerika Serikat. Dengan regulasi yang lebih jelas, industri ini diharapkan dapat berkembang dengan lebih stabil dan aman. Namun jika SEC memutuskan untuk tidak mengambil tindakan, ketidakpastian hukum bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri kripto di masa depan. Pada akhirnya pertarungan antara Coinbase dan SEC ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang jelas bagi industri kripto. Dengan kejelasan hukum diharapkan industri ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun apapun hasilnya, langkah berani Coinbase ini pasti akan meninggalkan jejak penting dalam sejarah dunia kripto. Mantap bro, mantap, yang akan luar biasa, yang nanti akan tetap mantap ke depan. Yang namanya SEC akan dilibas ya dengan beko dengan apa itu, silinder ya. Yang penting santai bro, nyantai. Yang mana yang namanya teknologi itu nggak akan bisa terlepas begitu saja ya. Dulu nggak ada HP, sekarang pakai HP. Dulu pakainya warnet, sekarang dengan HP. Pokoknya semua akan berjalan mulus nona paha ayam maksudnya ya, jangan ngeres ya. Jadi santai saja, tetap akan mantap nanti ya. Sudah cukup panjang, cukup lebar ya. Anda mau yang panjang atau yang lebar? Dah, jangan kemana-mana pikirannya. Yang penting berita banyak sekali, yang cerdas ya bisa mencerna, yang on ya lewat begitu saja, masuk kanan keluar kiri, masuknya meme coin ya, apes Anda ya. Cukup sudah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, gak sempurna ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe, sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.